Saya mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dan kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berkurang sedikit pun dalam kehidupan kita semua. Amin, saudara. Nah, saya mau menyampaikan sebuah firman Tuhan yang saya beri judul Who Am I? Who am I? Siapa saya? Ya. Tahun lalu saya ingat, saya lihat di catatan saya menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Who are you? Ya, hari ini Who am I? Yang lalu Who are you? Nah, judul Who are you itu dilihat dari sudut pandang Allah. Saya, kalau saudara masih punya catatannya, saudara mungkin bisa mengingatnya. Kalau enggak, saya ingatkan sebentar saja ya. Who are you? Siapa Anda? Siapa Anda itu dilihat dari kacamata Tuhan. Dilihat dari sudut pandang Tuhan melihat kita. Saya sempat menyampaikan bahwa di dalam Mazmur, kisah tentang kejadian manusia, Allah menenun kita semua di dalam rahim atau kandungan ibu kita, itu memakai kata dalam bahasa asli itu rakam. Ya. Artinya saudara dan saya itu ditenun, dijalin, dipintal dengan cara yang sangat rumit. Tuhan tidak menciptakan kita manusia dengan asal. Dia Allah yang maha kuasa, dia Allah yang maha dahsyat, dia maha segalanya. Maka ketika dia menciptakan segala sesuatu, Allah hanya cukup dengan berfirman jadilah terang, maka terang itu terjadi. Betul saudara? Jadilah benda-benda penerang di langit, maka semua benda penerang jadi. Detik yang sama ketika Allah berfirman, detik yang sama, semua itu terjadi oleh karena firman Allah berkuasa. Waktu Tuhan berkata jadilah cakrawala, gak usah tunggu berapa tahun saudara. Langsung saat yang sama cakrawala terjadi, terbentuk. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, firman Tuhan mencatat dia membentuk kita dengan tangannya sendiri. Lalu dia mengembuskan nafas, lalu hiduplah kita menjadi manusia. Nah, waktu Allah menciptakan manusia dengan tangannya, itulah pakai bahasa asli tadi itu rakam. Dia tenun kita, dia jalin, dia pintal. Gitu ya, kalau mau pakai bahasa perkainan, perbenangan. Saudara dan saya itu dirajut. Tapi yang luar biasa kata rakam itu menjelaskan bahwa dia memilih cara untuk menenun kita dengan cara yang paling rumit. Itulah sebabnya saudara dan saya diciptakan dengan unik dan spesial di hadapan Tuhan. Amin. Coba lihat dulu kanan kiri saudara, lalu ngomong gini, tunjuk dan ngomong gini, kamu spesial. Nah, itu sudut pandang Allah tentang siapa kita. Who are you? Who are you? Siapa Anda? Anda adalah orang yang diciptakan dengan tangan Allah sendiri dengan cara yang paling rumit yang dia pilih. Jadilah saudara. Oleh sebab itu saudara ada di muka bumi. Tuhan hadirkan saudara. Tuhan punya rencana yang besar atas hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Nah, pagi hari ini saya mau sambung dengan judul Who am I? Setelah Allah melihat saudara lalu ngomong who are you? Ya, diingatkan kisah bagaimana Allah menciptakan saudara. Nah, pagi hari ini who am I? Who am I? Who am I? Coba pegang dada sendiri dulu gini, lalu ngomong gini, who am I? Siapa saya? Saya mau firman Tuhan pagi hari ini saya sampaikan dan saya ingin kerjasama dengan saudara supaya firman ini tidak hanya didengar. Saudara duduk di bangku gereja setiap hari Minggu saudara datang lalu mendengar firman dan selesai pulang, jamnya selesai dan saudara kembali kepada kehidupan saudara sehari-hari dan sudah selesai gitu ya. Minggu depan datang lagi. Saya ingin pagi hari ini ketika firman ini disampaikan, saya ingin kerjasama dengan saudara. Coba terima firman ini sebagai sebuah perenungan yang sangat dalam bagi saudara secara pribadi. Saya sungguh-sungguh berdoa, saya rasa waktu saya persiapan sampai tadi malam pun sebelum saya tidur saya baca lagi catatan saya merasa saya belum tentu cukup mampu untuk menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa ini. Tapi saya berdoa supaya Roh Kudus berbicara secara pribadi kepada saudara, kepada hidup saudara, apa yang dimaksud oleh firman ini. Dan saya sungguh percaya, saudara tangkap dengan iman, maka setiap orang yang pulang dari tempat ini mendapat berkat begitu dari Tuhan. Amin. Nah, saudara ada sebuah kalimat yang saya tulis, sebuah pertanyaan yang kita bisa renungkan semua pagi hari ini. Begini saudara, siapa saya adalah pertanyaan penting yang tidak semua orang pertanyakan kepada diri sendiri secara serius. Ada banyak orang mungkin tanya atau ngomong gini, siapa sih saya gitu. Tapi dari kacamata negatif, dari kacamata yang merasa nggak mampu, dari kacamata yang merasa tidak layak. Saya ini siapa loh, gitu ya.
Apalagi kalau misalkan di CG didugasin, nanti mimpin pujian ya gitu. Atau sharing ya, oh jangan saya, siapa sih saya? Nah, gitu ya, dari kacamata yang negatif. Coba pagi hari ini hilangkan itu semua. Saya ingin menghapus dari benak saudara. Dan coba pikirkan pertanyaan siapa saya ini secara serius. Kalau tadi saya sekilas ingatkan bahwa who are you? Siapa Anda? Anda adalah orang yang diciptakan oleh Allah dengan cara yang paling rumit yang dia pilih. Di dalam rencana dan kehendaknya diciptakanlah saudara. Nah lalu pagi hari ini mari tanya pada diri sendiri. Kalau gitu siapa saya? Coba pikir. Siapa saya? Dengan semua keberadaan saudara. Mungkin saudara anak pertama di keluarga itu. Saudara anak kedua, anak bungsu mungkin. Mungkin saudara hari ini adalah seorang papa, seorang mama. Atau saudara seorang opa atau oma. Siapapun saudara. Mungkin saudara ada di tempat profesi saudara, di pekerjaan saudara, saudara seorang direktur utama, saudara seorang manajer, atau saudara sebagai seorang supervisor, apapun. Coba pertanyakan pertanyaan itu secara serius dalam diri saudara. Termasuk saudara yang hari ini adalah pelayan Tuhan. Semua pelayan Tuhan, volunteer full timer, pertanyaan ini juga untuk saya. Siapa saya secara serius di hadapan Tuhan? Ya. Kalau enggak, saudara masih ingat, ada banyak kisah cerita ilustrasi yang pernah disampaikan oleh beberapa pengkhotbah. Cerita tentang anak Raja Wali, telur anak Raja Wali yang dierami oleh induk ayam. Saudara ingat cerita itu? Lalu dia menetas, lalu dia tumbuh jadi anak Raja Wali kecil. Lalu dia berlaku dan bertindak hidupnya seperti anak ayam. Karena dia dierami dan dipelihara oleh induk ayam. Dan bersama dengan saudara-saudaranya yang beneran ayam. Padahal dia Raja Wali. Dia tidak pernah tahu bahwa dalam dirinya dia mampu terbang mengatasi badai di atas. Dia taunya dia ayam gitu. Makannya ya biji jagung mungkin saudara ya. Kisah itu cukup menarik. Kalau enggak saudara dan saya hari ini hanya tahu ya memang saya orang percaya, saya terlahir sebagai orang Kristen, atau kalau enggak dalam perjalanan hidup saya berjumpa dengan Tuhan, saya jadi orang Kristen, that's it, selesai. Gitu. Saudara enggak pernah tahu bahwa saudara diciptakan oleh Tuhan dengan cara yang rumit, dipintal demikian rupa. Karena Tuhan punya rencana yang dahsyat di dalamnya. Amin. Saya ingin mengajak saudara baca dulu firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 45 sampai 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Menjual apapun yang dia punya dalam hidupnya hanya untuk beli mutiara itu. Firman Tuhan ini adalah gambaran bagaimana Allah memandang atau melihat saudara dan saya. Bahkan jauh daripada mutiara yang indah itu. Itu sebabnya dia sebenarnya menurut saya dia nggak cocok disamakan dengan seorang pedagang ini. Karena kalau seorang pedagang ini dia hanya jual semua yang dia miliki, selesai. Tapi Yesus Juru Selamat kita memberikan nyawanya untuk ciptaan yang paling berharga, yang paling mulia, yang dia tenun, dia jalin, dia pintal dengan tangannya sendiri dengan cara yang rumit, yang adalah saudara dan saya. Amin. Nah kita dudukkan kepala, kita berdoa dulu untuk firman Tuhan ini. Bapa di surga, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami berdoa sungguh supaya Engkau berbicara. Allah Roh Kudus berbicaralah di dalam hati kami untuk kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu. Supaya kami tidak terhilang satupun Tuhan. Kami mau menangkapnya dengan hati kami. Dan sepulang dari tempat ini kami percaya kekuatan-Mu menyertai kami. Dan kami menjadi orang-orang yang berbeda setelah kami beribadah pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa seorang pedagang ini rela menjual semua yang dia punya? Kalau pertanyaan ini, kisah ini ditujukan kepada kita hari ini. Kita belum tentu melakukan seperti pedagang ini. Beneran ketemu sebuah mutiara yang kita anggap berharga, mulia, bernilai mahal, berkelas. Lalu rela enggak saudara jual semua yang saudara punya? Ada orang yang berani, ada orang yang enggak berani. Yang mau saya sampaikan begini Bapak Ibu Saudara. Untuk sesuatu yang sangat bernilai, untuk sesuatu yang sangat berharga, maka seseorang rela untuk menukarkannya atau mengorbankan sesuatu untuk mendapatkan yang berharga ini. Itu sebabnya sesuatu yang bernilai sama dengan mahal harganya.
Kalau kita melihat ada sesuatu yang nilainya tinggi, dengan kata lain barang itu, benda itu harganya juga mahal. Sesuatu yang tidak bernilai sama dengan murah harganya. Kalau kita pandang sebuah barang, benda itu nilainya tinggi, maka harganya juga mahal mengikuti. Tapi kalau kita pandang sebuah barang atau benda itu nilainya rendah atau bahkan nggak punya nilai, maka murahlah barang itu. Sepakat dengan saya pagi hari ini? Oke. Kalau kita pergi ke sebuah toko, kita mau cari sepatu katakanlah begitu ya. Lalu kita tahu sepatu ini punya merek tertentu. Kita sudah langsung bayangkan harganya. Kenapa? Karena kita tahu dari merek itu kita dapat nilainya dari barang itu. Lalu setara dengan harganya. Nah pagi hari ini pertanyaannya tadi yang di awal, siapa saya, yang harus ditanyakan secara serius kepada diri kita sendiri, itu juga perlu kita ungkapkan lagi. Siapa saya menentukan harga saya. Kalau saudara tidak bisa lihat diri saudara siapa saya, berapa nilai saya, saudara juga nggak bisa lihat berapa harga saudara. Saya ngomong harga di sini supaya semoga saudara bisa terjemahkan dalam pengertian pemahaman saudara. Saya nggak sedang ngomong harga secara ada orang yang dihargai sekian dijual kayak budak dan sebagainya, bukan saudara ya. Dalam perdagangan gelap manusia bukan. Nilai saya itu sama dengan harga saya. Nah berita gembiranya begini, Yesus membayar lunas harga saudara dengan nyawanya. Dengan kata lain, kalau Tuhan Yesus membayar hidup saudara itu dengan nyawanya, itu ukuran patokan nilai saudara. Itu ukuran harga saudara. Sehingga pagi hari ini kalau ada yang ngomong, saya ini siapa sih, lahir dari keluarga yang ya miskin, nggak punya derajat, misalkan saya nggak terlahir dari keluarga yang punya latar belakang pendidikan yang baik, saya nggak, dan lain sebagainya. Lahir dari suku yang mungkin terabaikan, dari warna kulit yang berbeda misalnya, dan lain sebagainya. Kalau saudara punya pemikiran itu, dan saudara berkata saya ini orang biasa-biasa, saya nggak mungkin lah saya bisa berhasil, nggak mungkin saya bisa ini, nggak mungkin bisa itu, nggak mungkin dan lain sebagainya. Pagi hari ini mari kita renungkan kata-kata firman Tuhan ini dengan dalam di hati kita. Siapa saya? Who am I? Yesus saja mati menyerahkan nyawanya untuk kita. Nilai kita dengan standar, dalam tanda kutip ya, dengan standar nyawa Tuhan kita, Juru Selamat kita Yesus Kristus. Segitu mahalnya harga saudara dan saya. Oleh sebab itu hari ini jangan sembarang taruh hidup kita di area-area yang menggambarkan sebegitulah nilai saudara. Saya berdoa sungguh-sungguh supaya saudara paham apa yang saya maksud. Karena apa yang saya sampaikan ini sulit, saudara ya. Saya merasa saya nggak tentu mampu menyampaikan dengan baik. Artinya begini, kalau saudara di sebuah lingkungan keluarga atau pekerjaan atau komunitas tempat saudara bekerja, saudara harus paham betul berapa nilai saudara. Karena itu menentukan berapa harga saudara. Kalau saudara tahu saya nilainya sangat tinggi, harga saya adalah harga yang sangat mahal, maka berlakulah seperti, bukan seperti itu seolah-olah, tapi sepadan dengan nilai dan harga saudara. Saudara perlu tahu kalau dalam dunia bisnis atau pekerjaan atau komunitas saudara, kalau saudara melakukan sebuah tindakan A dan saudara tahu itu bukan nilai dan bukan harga untuk seorang Erik, katakan begitu ya, untuk seorang Pak Tony, untuk seorang Ibu Eli misalkan, seorang Ibu Tuti yang telah ditebus dengan harga Yesus. Kalau saudara lakukan itu bukan nilai saudara yang layak ditebus oleh Kristus. Bukan harga saudara yang harusnya layak ditebus oleh Kristus. Maka don't do it. Gitu. Jangan lakukan itu. Itu maksud saya. Kalau pagi hari ini kita semua tahu siapa saya. Saya adalah seorang yang dikasihi Tuhan demikian rupa. Saya lari jauh dari hadapan Tuhan. Naik ke gunung paling tinggi, turun ke lembah paling dalam. Kemanakah aku dapat pergi? Menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari
mendaki ke langit. Lalu apa saudara? Namun engkau ada di sana. Itu ada firman Tuhannya loh, bukan cuma sekedar lagu. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Dia pikir dia di atas gunung sudah tinggi, ternyata masih ketemu Tuhan. Dia terbang dengan sayap fajar supaya yang paling ujung dari bumi dia ada di sana. Supaya enggak ketemu dengan Tuhan, katakanlah begitu. Supaya dia bisa pilih jalan hidupnya. Dia pilih langkah hidupnya. Dia pilih keputusan hidupnya sendiri. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekap padamu. Amin saudara. Saudara dan saya nggak bisa lari dari hadapan Tuhan. Karena dia telah berikan nyawanya untuk bayar hidup saudara. Dia berikan nyawanya untuk bayar, untuk menunjukkan segitulah nilaimu di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini mari kita renungkan baik-baik hidup kita. Mungkin saudara merasa saya dari keluarga yang baik-baik kok. Oke, kalau saudara dari keluarga yang baik-baik, apakah selama ini yang kau jalani dalam hidupmu, caramu berpikir, caramu memandang sesuatu dan lain sebagainya, senilai dan seharga dengan Kristus yang memberikan nyawanya untuk saudara dan saya. Amin. Ada sebuah kisah di Alkitab yang cukup terkenal. Kisah seorang anak bungsu yang terhilang. Kita semua tahu cerita itu. Karena berulang kali, mungkin bisa ribu atau juta kali hamba Tuhan menyampaikan firman ini. Tapi pagi hari ini saya mau tunjukkan kepada saudara dari sudut pandang Allah kita yang menciptakan kita. Ada sebuah keluarga, kalau saudara belum pernah tahu cerita ini, ada sebuah keluarga punya 2 anak. Sang papa punya 2 anak. Ya, anak pertama dan anak kedua. Lalu papa ini digambarkan oleh seorang papa yang kaya raya, saudara. Belum waktunya si anak yang bungsu minta warisan. Ya, dibagi aja Pak, gitu ya. Minta warisan sebelum waktunya. Ya, mungkin kokonya waktu itu marah-marah karena merasa, wah ini adik kurang ajar. Papa belum meninggal, masih ada kalau sudah minta warisan. Nah, singkat cerita diberikan warisan dan kemudian anak yang bungsu pergilah dia berfoya-foya menikmati semua hidupnya, memilih semua keputusan dan jalan hidupnya dan cara hidupnya. Dia pilih dan dia sudah melupakan siapa dia di hadapan papanya. Sampai suatu kali karena dia memilih jalannya sendiri, dia lupa nilainya dia berapa, dia lupa harganya dia berapa, lalu kemudian jatuhlah dia dalam situasi yang paling sulit dalam hidupnya. Kisah Alkitab ini mencatat si anak bungsu bahkan tidak bisa membeli apapun. Oleh karena apa yang dia punya telah habis semua. Bahkan dia mau makan ampas babi aja tidak diizinkan. Dia sudah berada di dalam lembah yang paling lembah. Yang paling dalam. Nah, saya mengajak saudara untuk buka dalam Lukas 15 mulai ayat 17. Saya siapkan terjemahan sederhana Indonesia. Bahasanya sangat gamblang, sangat sederhana untuk kita bisa memahami. Saudara bisa lihat aja di depan ya. Lukas 15 ayat 17, terjemahan sederhana Indonesia. Akhirnya si anak bungsu ini dia sadar akan keadaannya dan berkata dalam hatinya, semua pekerja upahan ayahku mendapatkan makanan yang cukup, bahkan sampai berlimpah-limpah, sedangkan aku di sini hampir mati kelaparan. Aku akan berangkat pulang kepada ayahku, lalu berkata kepadanya, Bapak, maafkanlah aku sudah bersalah kepada Bapak dan berdosa kepada Allah. Perhatikan ya kalimatnya ya, aku salah kepada Bapak, aku dosa kepada Allah. Kemudian ayat yang ke-19, aku tidak pantas lagi disebut anak Bapak. Perhatikan, aku gak pantas disebut anak Bapak. Dengan kata lain, semua situasi yang sudah dia jalani dengan sangat sulit itu membuat dia tidak bisa lagi melihat berapa nilainya yang asli, yang seharusnya. Dia ngomong, aku gak pantas, sudah jauh lebih rendah dari yang seharusnya. Aku bahkan gak pantas disebut anak Bapak, sudah gak ada harganya. Lanjut ya. Aku mohon supaya Bapak menerimaku sebagai pekerja upahan saja. Perhatikan ya, orang yang tidak bisa melihat nilainya berapa, harganya berapa, dia juga merasa dirinya nggak layak dalam posisi tertentu. Sudahlah, aku jadi pesuruh aja nggak apa-apa. Gitu. Padahal tadinya ahli waris loh, anak Bapak loh. Dia ngomong, aku jadi pesuruh aja, nggak apa-apa. Ayat 20, lalu dia pun bangkit dan kembali kepada ayahnya. Tetapi ketika anak bungsu itu masih jauh dari rumah, ayahnya sudah melihat dia datang dan merasa kasihan kepadanya.
Saat itu juga dia langsung berlari menemui anaknya itu, lalu memeluk dan menciumnya. Kemudian si bungsu berkata kepada ayahnya, "Bapak, maafkanlah aku. Aku sudah bersalah kepada Bapak dan berdosa kepada Allah." Diulangi lagi ya, 2 kali ya. "Aku tidak pantas lagi disebut anak Bapak." Tetapi ayahnya berkata kepada pelayan-pelayannya, "Ambilkan segera jubah saya yang paling bagus dan pakaikanlah kepada anak saya ini. Pasanglah salah satu cincin saya pada jarinya dan sepasang sandal pada kakinya. Kemudian bawalah anak sapi yang gemuk dan potonglah, biarlah kita makan dan bersuka cita." Saudara perhatikan bahwa si anak bungsu ini ketika dia tahu dia mendapati dirinya ternyata sudah berjalan jauh dari kondisinya dia yang semula dia di rumah bapak dengan semua yang ada yang dimiliki oleh bapaknya dan dia bisa menikmati semua fasilitas yang dipunyai oleh bapaknya. Dia menikmati itu, lalu kemudian dia berjalan dan dia ada di dalam lembah yang paling lembah, lalu dia sudah kehilangan gambar siapa dia yang sesungguhnya. Gitu. Wah, ini nggak sampai menakutkan kan ya? Kok gondrong gini, belum potong rambut dia. Coba nih. Nah, saudara, seorang anak bapak, pangeran kedua, anak yang kedua soalnya, bukan pangeran yang pertama. Ya. Nilainya telah jatuh, harganya telah jatuh. Dia nggak bisa lagi digambarkan dengan sebuah gambaran kemuliaan, kemegahan sebagai seorang pangeran. Nggak bisa. Bahkan, maaf kata ya, saya nggak sedang menyinggung salah satu profesi atau salah satu bagian hidup dari seseorang. Nggak, itu bukan maksud hati saya. Bahkan mungkin hari itu dia bukan lagi disebut pangeran karena dia hanyalah seperti anak gembel. Yang nggak pernah masuk dalam hitungan siapapun dalam hidupnya. Kenapa? Mau makan ampas babi aja nggak diizinkan. Babinya makan ampas, dia mau makan ampasnya babi aja nggak diizinkan. Bayangkan kalau mau saya samakan ya, apakah mungkin dia di bawahnya lebih rendah dari babi? Makan ampas babi aja loh, nggak bisa. Who am I? Kalau dia boleh tanya dalam dirinya, siapa aku ini? Mau makan ampas babi aja loh, nggak dikasih izin. Aku telah jauh dari rumah bapakku. Makanya dia ngomong, aku sudah salah kepada Bapak. Aku berdosa kepada Allah. Yang sangat luar biasa, yang saya mau saudara tahu pagi hari ini, untuk menjawab pertanyaan who am I, siapa saya, itulah dijawab dari, kita bisa melihat dari respon sang ayah. Saudara perhatikan, firman Tuhan itu ngomong gini loh, dari jauh ayah itu melihat anaknya datang. Saudara perhatikan, kalau papanya ini tidak setiap hari nunggui dia, mungkin duduk di depan rumah untuk cari tahu anaknya pulang atau enggak. Kalau dia ada di dalam nyantai ya biarin lah nanti kapan pulang, biar pulang sendiri. Nanti kan kalau pulang dia akan ketok pintu. Nanti kalau pulang kan pegawai-pegawaiku kan bakal akan rame, karena kan pasti tahu kalau ada yang pulang gitu kan. Tapi enggak loh, orang pertama kali yang tahu bukan pegawainya. Bukan orang-orang upahan atau suruhan bapaknya. Tapi orang yang pertama kali tahu kalau anaknya pulang itu sang bapak. Firman Tuhan mencatat dari jauh dia lihat anak itu pulang. Lalu yang luar biasa, yang seharusnya membuat Anda dan saya nangis adalah, ayah ini bukan hanya lihat dari jauh anaknya pulang, dia lari, dia menjemput sang anak. Perhatikan dengan baik, sang anak yang mungkin sudah merasa bahwa dirinya ini gembel, saudara. Gak bernilai, gak berharga. Tapi sang papa gak pernah lihat anaknya gembel. Gak pernah lihat anaknya ini seorang yang, ini udah orang yang paling malang, paling gagal dalam hidup. Gak pernah. Buktinya waktu dia lihat dari jauh anaknya pulang, dia lari, dia jumpai anaknya. Dan yang dia katakan dari mulutnya yang pertama kali dia gak ngomong gini, makanya toh nak kamu ini. Itu mungkin dilakukan oleh papa-papa dunia, oleh mama-mama dunia. Tapi gambaran kisah tentang perumpamaan anak yang hilang, sang ayah ini menggambarkan Bapak kita yang di sorga. Sang anak bungsu itu menggambarkan saudara dan saya. Yang keluar pertama kali dari mulut sang ayah gak pernah gini, makanya toh kualat kamu. Belum waktunya kamu minta warisan, ya ini loh akhirnya kapokmu kapan. Gak pernah itu, Alkitab gak pernah catat gitu. Tapi kalau saudara perhatikan ya, baik-baik ya. Tetapi ayahnya berkata kepada pelayan-pelayannya, loh langsung loh, ngomong sama pelayannya loh.
Apa yang dikatakan oleh ayahnya? Ambilkan segera jubah saya. Dia nggak ngomong gini, ini kan pernah jadi anak. Saudara, bahasanya pernah jadi anak. Lalu dia keluar meninggalkan rumah papanya. Dia nggak ngomong sama pelayannya gini loh. Tolong ya, ambilkan jubah dia di lemarinya dia. Pilih yang paling bagus. Enggak loh. Dia ngomong gini, ambilkan jubah siapa? Jubah saya. Lalu pakaikan kepada dia. Yang berikutnya, pasanglah salah satu cincin saya. Gak ngomong gini, ambilkan cincinnya dia, masih ada sisa gak ya waktu itu ya? Cincinnya dia apa dibawa kabur semua ya? Dia gak ngomong gitu juga. Ambil cincin saya. Pasangkan. Bapak Ibu Saudara, yang mau saya sampaikan kepada saudara, tindakan action pertama kali sang ayah itu bukan memberikan nasihat, bukan ngomeli dia, bukan mencerca dia, apalagi nengking dia gitu. Tetapi tindakan pertama yang dia lakukan adalah mengembalikan status dia siapa. Dia yang merasa gembel, makan ampas babi sudah nggak bisa, sang papa lari, peluk dia. Yang pertama kali yang dia lakukan, kembalikan statusnya. Kamu ini anak. Kamu ini bukan pegawai. Kamu bukan pekerja upahan pemelihara babi. Bukan. Kamu ini anak. Kamu ini pangeran. Supaya orang tahu. Kalau kamu pangeran, tak pakaikan jubahnya papa ya. Supaya orang tahu. Kalau papa mengasihi kamu. Kalau kamu ini pangeran, tak pakaikan cincinnya papa ya. Itu loh tindakan sang ayah. Saya bisa dibantu enggak ya? Saudara, pagi hari ini saya sungguh-sungguh berdoa. Siapapun saudara orang percaya yang sudah hidup, sudah berjalan dalam iman saudara bertahun-tahun. Atau saudara adalah orang percaya yang baru percaya. Atau saudara hari ini hadir di ibadah pagi hari ini. Saudara sudah mengikuti ibadah dengan rutin. Tapi saudara belum pernah mengakui dia siapa. Dengan mulut saudara sendiri, bukan di dalam hati saja. Firman Tuhan ngomong akui dalam mulutmu, percaya dalam hati. Kalau saudara belum pernah tahu, saya mau cerita saudara. Ini loh yang ada di dalam hatinya sang papa itu. Sang bapak di sorga untuk saudara dan saya. Dia pakaikan pakaian yang paling bagus. Ini sih gak bisa menggambarkan apa-apa. Thank you buat teman-teman yang sudah bersusah payah menyediakan. Pakaian ini gak bisa menggambarkan apa-apa. Ada jubah yang jauh lebih mulia. Yang saudara bisa lihat lebih daripada yang ini. Yang bapak di sorga pakaikan kepada saudara dan saya. Ada cincin yang sangat berharga, yang mulia. Yang melebihi dari apa yang saudara bisa bayangkan. Dipakaikan kepada jari saudara. Dan berita gembiranya pagi hari ini. Bukan untuk siapa yang jauh di sana. Bukan untuk semua saudara pagi hari ini yang ada di tempat ini. Termasuk saya. Gak terkecuali. Untuk semua dari kita. Bapak Ibu Saudara, memang dosa itu membuat kita tidak bernilai lagi. Dengan kata lain, memang dosa menurunkan harga kita. Tapi ya perhatikan ya, penebusan memulihkan harga kita. Waktu di Lukas 15 ayat yang ke-17 tadi, sang bungsu ini ngomong gini, akhirnya dia sadar, lalu berkata dalam hatinya. Lihat ya, memang dimulai dari hati dulu. Semua pekerja upahan ayahku mendapat makanan yang cukup. Bahkan sampai berlimpah, sedang aku di sini hampir mati. Mulai ada rasa penyesalan melalui apa yang dia rasakan. Tapi dia tahu bahwa apa yang dia lakukan, keputusan yang dia ambil itu dosa, salah di hadapan ayahnya, dosa di hadapan Allah. Oleh karena itu dia terpuruk dalam situasi yang paling rendah. Karena dosa akan selalu menarik saudara dan saya kalau bisa turun ke bawah. Ke lembah yang paling lembah di bawah. Sedalam-dalamnya. Dan kalau bisa, saudara gak akan pernah bisa keluar lagi dari permukaan. Itu misi. Visinya dosa dalam hidup kita. Tapi Kristus datang, sang ayah datang melihat anaknya dari jauh. Sang bungsu itu pulang. Ayahnya bukan ayah pasif yang nunggu, biarin dekat dulu. Nanti baru aku sambut dia, aku peluk dia. Enggak. Sang ayah ini melihat anak itu lari dari jauh. Dia lari menyongsong anak itu. Mendekap dia, memeluk dia. Pagi hari ini siapapun saudara. Saudara mungkin pelayan Tuhan, ya sekian puluh tahun saudara melayani Tuhan.
Bahkan mungkin saudara nggak sadar, saudara sudah mulai terbiasa dengan semua liturgi, terbiasa dengan semua jadwal pelayanan, terbiasa dengan semua tugas yang dipercayakan saudara melayani. Atau saudara orang yang pertama kali dengar nama Kristus hari ini, siapapun saudara. Saya mau bicara dengan semua orang di tempat ini, termasuk saya ngomong sama diri saya sendiri. Coba kita ulangi pertanyaan yang di awal tadi, siapa saya?